Shalom saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah mendukung channel saya ini. Bagi saudara yang baru pertama kali menonton video saya, silakan saudara subscribe channel ini dan follow akun ini agar saudara yang pertama kali mendapatkan pemberitahuan apabila saya posting video berikutnya. Saat ini saya ingin membagikan pengetahuan kita tentang malaikat. Ada begitu banyak malaikat disebutkan di dalam kitab suci, dan malaikat-malaikat ini memiliki nama sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Jadi, nama-nama malaikat itu ternyata di dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani adalah angelos atau messenger, yaitu utusan Tuhan dan eksekutor bagi kehendak-kehendaknya Tuhan. Malaikat itu adalah roh dan tidak memiliki tubuh jasmani. Malaikat juga tidak dapat dideteksi keberadaannya oleh manusia, kecuali dengan izin Tuhan. Malaikat dapat menampakkan diri kepada manusia. Malaikat memiliki hierarki atau tingkatan-tingkatan. 1. Serapim atau terbakar. Ini adalah malaikat yang paling dekat dengan Tuhan. Di dalam Alkitab, Yesaya 6 ayat 2. 2. Kerubim, yaitu malaikat yang menjaga jalan menuju pohon kehidupan di Taman Eden. Di dalam Alkitab ada di kitab Kejadian 3 ayat 24. Ketiga, Thrones atau malaikat yang bertanggung jawab di takhta Allah. Dalam Alkitab, ayatnya adalah Daniel 7 ayat 9. Keempat, Dominions atau kekuasaan. Ini adalah malaikat yang mengatur hubungan fisik dan spiritual dan juga yang mengatur hukum. Hukum di sini adalah hukum tabur tuai atau sebab akibat. Di dalam Alkitab, contohnya adalah Abraham waktu mengorbankan Ishak, ada malaikat yang muncul. Yang kedua, saat Lot diperintahkan untuk lari ke gunung di peristiwa Sodom dan Gomora. Kelima, malaikat virtues atau kebajikan. Malaikat ini mengatur dan mengelola segala yang tergolong dalam hal yang baik. Contohnya kesederhanaan, kesucian, rendah hati, kebajikan, kesabaran, ketekunan, dan kemurahan hati. 6. Malaikat power atau kekuatan dan otoritas. Tugas utamanya adalah kekuatan untuk mengawasi pergerakan benda-benda langit dan untuk memastikan bahwa kosmos tetap teratur. Dan ini juga ada malaikat khusus yang menjaganya. 7. Prinsipilitas atau penguasa. Malaikat ini memiliki tugas mendampingi, memberi hikmat kepada pemimpin, raja, dan pemerintahan. Jadi setiap pemerintahan yang ada, itu ada malaikat khusus yang berjaga-jaga buat pemimpin pemerintahan. 8. Archangel atau malaikat agung. Dan malaikat agung ini terbagi 7. Yang pertama, Gabriel. Ini adalah malaikat pembawa wahyu yang menyampaikan pesan penting dari Tuhan. Contohnya peristiwa Maria dijumpai malaikat dan diperintahkan untuk menyampaikan kabar bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus. Yang kedua, malaikat Mikael. Ini adalah malaikat perang atau pemimpin dari tentara surgawi yang berhasil mengalahkan dan mengusir iblis keluar dari surga. 3. Malaikat Rafael atau Medicine of God bertugas menyembuhkan
atau kesembuhan. Sering disebut Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Jadi tugasnya adalah membawa kesembuhan kepada orang-orang yang diperkenankan Tuhan. Keempat, Uriel atau api Tuhan, Fire of God. God is my light. Ini adalah malaikat yang turun saat 10 tulah Mesir yang meratakan Sodom dan Gomora dengan api berelang. 5. Jopiel atau Beauty of God. Ini adalah malaikat keindahan, estetika, seni, kreativitas, ide-ide, solusi, dan wisdom. 6. Azrael atau The Death of Angel atau yang dinamakan malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa. 7. Israfel atau Burning One, Angel of Song. Ini adalah malaikat peniup sangkakala. 8. Angels. Ini adalah malaikat-malaikat. Guardian malaikat, ini adalah malaikat yang diberikan tugas untuk membantu umat manusia. Dan fakta-fakta tentang malaikat. 1. Malaikat akan dihakimi oleh manusia. Dalam firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 3. 2. Malaikat memiliki bahasa sendiri. Dalam Alkitab 1 Korintus 13 ayat 1. 3. Malaikat kadang tidak bisa dibedakan dengan manusia. Dalam Alkitab Ibrani 13 ayat 2. 4. Malaikat tidak maha tahu. Dalam Alkitab 1 Petrus 1 ayat 12. 5. Malaikat bisa berbuat dosa. Dalam Alkitab 2 Petrus 2 ayat 4. 6. Malaikat bisa membunuh umat manusia. Dalam Alkitab Wahyu 9 ayat 15. 7. Malaikat bisa dilihat oleh binatang. Dalam Alkitab Bilangan 22 ayat 23. 8. Malaikat bisa mengendalikan binatang. Dalam Alkitab Daniel 6 ayat 23. Dan kesimpulan yang ingin saya sampaikan hari ini adalah Tuhan Allah lebih mengasihi manusia dibandingkan malaikat-malaikatnya. Malaikat sekali berbuat dosa langsung dibuang ke neraka. Namun manusia berkali-kali berbuat dosa, tetap ada pengampunan selama masih ada niat untuk bertobat. Allah datang melalui anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Penebusan hanya berlaku untuk manusia, tidak untuk malaikat. Semoga kamu bisa mendapatkan pelajaran penting dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.